Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, selamat berjumpa lagi di channelnya Para Petani Masa Kini. Nah, di pagi hari ini saya akan mereview bagaimana perawatan mengenai padi yang sedang bunting ya sahabat tani. Nah, untuk pemberian nutrisi dan pestisidanya apa saja, nanti kita akan kupas tuntas di video ini ya sahabat tani. Karena di fase bunting ini padi sangat membutuhkan perawatan yang ekstra. Dan ini juga salah satu kunci sukses dalam bertanam padi ya sahabat tani. Apabila kita mampu melewati serangan hama dan penyakit di saat padi yang sedang bunting, insya Allah pas malah keluar itu hasilnya akan maksimal ya sahabat tani. Karena di fase bunting kita melakukan perawatan yang maksimal. Dan bagi sahabat tani yang baru menemukan channel ini atau baru menyaksikan video ini, apabila video ini bermanfaat, silakan sahabat tani dibantu subscribe dan jempolnya ya sahabat tani. Mari kita lanjut untuk ke pembahasannya. Ada tahap demi tahap dalam perawatan padi yang sedang bunting ya sahabat tani. Nah, untuk tahapan pertama kita lakukan dulu pembasmian hama dan penyakit. Di usia padi menginjak 45 hari setelah tanam, kita lakukan proses penyepraian dengan menggunakan insektisida dan fungisida ya sahabat tani. Dan di sini saya campurkan dengan menggunakan ZPT. Sekarang untuk insektisidanya yang saya gunakan, saya menggunakan bahan aktif emamectin benzoat. Untuk merek dagangnya ada Emacel, ada Sagribit, dan ada Amaris ya sahabat tani. Pilih sesuai selera sahabat tani. Dan untuk fungisidanya, karena di sini lagi musim penghujan, untuk antisipasi hawar daun bakteri dan serangan penyakit blast daun ya sahabat tani, saya menggunakan bakterisida Besun Elite. Bakterisida ini merupakan bakterisida terbaru yang diproduksi oleh PT BASF ya sahabat tani. Dan sedikit saya jelaskan lagi, di sini saya tidak di-endorse. Dan saya tambahkan juga dengan penggunaan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Tujuannya agar anakan padi yang pendek atau anakan padi yang prematur itu bisa sama tingginya dengan indukannya, sehingga dapat menghasilkan anakan padi yang produktif. Untuk dosisnya sendiri, untuk lahan 1 hektar saya kasih dosis setengah dari kemasan suatu produk ya sahabat tani. Itulah untuk tahapan yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk tahapan yang kedua. Di tahapan yang kedua ini kita lakukan lagi di usia 55 hari. Dan itu sudah memasuki fase bunting ya sahabat tani. Nah, untuk fase bunting ini kita lakukan pemberian nutrisi. Bebas sahabat tani bisa melakukan proses pemberian nutrisi ini lewat tabur ataupun lewat penyepraian ya sahabat tani. Kalau ada uang lebih bagus juga melakukan lewat tabur ya sahabat tani atau pemupukan. Nah, untuk pemupukan yang biasa saya gunakan, untuk luasan lahan 1 hektar saya kasih 100 kilo, untuk KCL nya 50 kilo, dan untuk NPK nya saya kasih 50 kilo ya sahabat tani. Jadi totalnya yaitu 100 kilo. Nah, kalau sahabat tani uangnya minim, ada alternatif yang kedua untuk pemberian nutrisi, yaitu lewat penyemprotan ya sahabat tani. Sahabat tani bisa menggunakan merek dagang MKP atau monokalium fosfat, dan bisa juga menggunakan gandasil B atau gandasil buah ya sahabat tani yang berwarna merah.
Dan untuk waktu aplikasinya bisa dilakukan pada pagi hari mulai jam 6 pagi ya sahabat. Nah, untuk dosisnya sendiri, untuk dosis MKP saya kasih 3 sendok makan untuk tangki 16 liter. Kalau sahabat tani menggunakan gandasil B atau gandasil buah, untuk dosisnya cukup 2 sendok makan saja ya sahabat tani, karena itu ada kandungan unsur nitrogennya. Kalau untuk MKP hanya kandungannya mono kalium fosfat atau fosfat dan kalium ya sahabat tani, jadi beda untuk kandungannya sendiri. Dan untuk pemberian nutrisi ini dapat dicampur dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Untuk insektisida yang saya gunakan, saya rolling dengan menggunakan bahan aktif dimehipo dan saya campur dengan Indosakab. Dan untuk merek dagangnya sendiri, untuk bahan aktif dimehipo, untuk merek dagang yang saya pakai yaitu Spontan. Dan untuk Indosakab, untuk merek dagangnya saya biasanya menggunakan merek dagang Amate. Itu untuk luasan lahan 1 hektar dosisnya. Kalau untuk Spontan yaitu 1 liter, dan kalau untuk Amate saya biasanya menggunakan yang ukuran 100 ml. Itu saya campur ke dalam botol Spontan ya sahabat tani. Untuk dosisnya saya kasih 70 ml untuk ukuran tangki 16 liter. Serta saya tambahkan juga dengan menggunakan fungisida. Untuk fungisida yang saya gunakan, saya menggunakan merek dagang Nativo dari PT Bayer ya sahabat tani. Untuk dosisnya sendiri, untuk luasan lahan 1 hektar saya kasih 3 bungkus untuk Nativonya. Dan cara aplikasinya bisa kita larutkan semua ke dalam air, nanti kita bagi untuk penyemprotan per tangkinya ya sahabat tani. Nah, itulah untuk tahapan yang kedua. Semoga bisa dipahami sampai di sini. Lanjut kita ke tahapan yang ketiga. Di tahap yang ketiga ini kita lakukan lagi proses penyemprotan di usia padi menginjak 60 hari. Jadi untuk interval waktunya kita kurangi ya sahabat tani. Namun pada penyemprotan kali ini kita rolling dengan menggunakan pupuk kalsium. Untuk merek dagangnya bebas. Di sini sebagai contoh saja saya menggunakan produknya dari Manohara ya sahabat tani. Untuk dosisnya sendiri saya kasih 2 sendok makan untuk ukuran tangki 16 liter. Dan saya tambahkan juga dengan menggunakan insektisida, tujuannya agar pengendalian hama beluk nantinya ya sahabat tani. Untuk insektisida yang saya gunakan, saya menggunakan bahan aktif emamectin benzoat, atau untuk merek dagangnya sendiri saya biasanya memakai Emacel. Untuk dosisnya sendiri saya naikkan menjadi 40 ml untuk ukuran tangki 16 liter ya sahabat tani. Nah, untuk penyemprotan kali ini saya tidak menggunakan fungisida. Saya lebih fokus untuk mencegah hama beluk. Dan untuk fungsi kalsium sendiri agar tanaman padi kita lebih kuat terhadap serangan hama dan penyakit ya sahabat tani. Karena akhir-akhir ini di musim penghujan kebanyakan kasus yang diperoleh oleh para petani itu bulir padinya pada pecah, atau yang biasa kita sebut dengan serangan jamur ustilago ataupun jamur oncom. Nah, itulah untuk tahapan yang ketiga. Lanjut kita bahas untuk ke tahap yang selanjutnya ya sahabat tani. Di tahap yang keempat, kita lakukan proses penyemprotan di usia padi menginjak 65 hari setelah tanam. Nah, di tahap ini biasanya padi sedang mengalami bunting besar ya sahabat tani. Ada juga malainya yang keluar satu persatu. Ini berlaku pada jenis padi yang usia panennya sekitar 100 harian. Di tahap ini, tahap yang sangat menentukan sekali dalam penggunaan insektisida ya sahabat tani.
agar nantinya untuk keluar malainya itu bebas dari serangan hama beluk. Nah, kalau ada uang lebih, sahabat tani bisa menggunakan insektisida Bell Expert ya sahabat tani. Karena untuk interval waktu penyemprotan yang selanjutnya itu membutuhkan waktu yang lama ya sahabat tani, sesudah malai keluar serempak atau masak susu. Dan untuk dosis Bell Expert sendiri, kita bisa lihat yang tertera pada kemasan suatu produk tersebut ya sahabat tani. Serta di sini saya tambahkan juga untuk penggunaan nutrisinya. Untuk nutrisi biasanya saya menggunakan MKP. Untuk dosisnya sendiri saya kasih 3 sendok makan untuk ukuran tangki 16 liter. Dan saya juga kasih untuk ZPT nya, tujuannya agar malainya itu bisa keluar serempak ya sahabat tani. Kalaupun tidak dikasih untuk ZPT itu tidak apa-apa. Karena di sini saya memakai ZPT, jadi untuk dosis ZPT tersebut saya kasih setengahnya dari dosis yang tertera pada kemasan suatu produk tersebut ya sahabat tani. Dan untuk fungisidanya saya menggunakan fungisida skor. Untuk dosisnya sendiri saya kasih 16 mili untuk ukuran tangki 16 liter. Nah, itulah tahap demi tahap cara perawatan padi yang sedang bunting ya sahabat tani. Itu sepengalaman saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani. Dan bagi sahabat tani yang baru bergabung atau baru menyimak video ini, apabila video ini bermanfaat, silakan dibantu subscribe dan like-nya ya sahabat. Untuk penyemprotan yang selanjutnya nanti kita akan bahas ya sahabat untuk pengisian bulir. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.